Jeron, dan kami mengucapkan terima kasih pada Puskesmas Mantai Jeron yang juga bekerja sama dengan kami. Katanya sejak tahun lalu ya tadi. Ya, jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan tahun lalu, kita lanjutkan sekarang. Ya, kita lebih mensosialisasikan dan terutama bagaimana cara merawat yang kebetulan adalah anggota keluarga sendiri yang ternyata memang mengalami gangguan kesehatan, dan gangguan kesehatannya adalah kesehatan mental. Sekali lagi terima kasih untuk Puskesmas Mantai Jeron, Bu Dokter. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman yang ada di sini. Kami juga terima kasih untuk para kader yang sudah juga mendampingi keluarga, dan tentu saja untuk keluarga ini juga kami terima kasih sudah berhadir supaya nanti akan lebih bisa menerima dan lebih baik lagi di dalam mendampingi mereka yang terpaksa harus mengalami gangguan kesehatan mental. Saya kira dari saya sekian, dan mohon maaf nanti kalau ada dalam penyelenggaraan ini kami kurang, mohon maaf, dan terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Yani Suryo Bandari selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat pada kesempatan hari ini. Kemudian untuk sambutan yang kedua kami mohonkan kepada Dr. Eni Burdianti selaku Kepala Puskesmas Mantai Jeron. Monggo Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Prof. Yani Suryo Bandari, yang saya hormati Bapak Ibu kader kesehatan jiwa yang ada di wilayah Mantai Jeron, saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dari Puskesmas Mantai Jeron, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di pendopo pesantren dengan kondisi sehat, bisa mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat sekali. Saya yakin sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun Prof. Yani dan tim yang sudah memilih kami untuk menjadi lokasi pengabdian masyarakat pada hari ini. Kegiatan ini kami lakukan untuk pernah Mas dulu mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi sudah lama memang vakum kegiatan tersebut. Kemudian syukur alhamdulillah tahun ini kami mendapat fasilitas dari LKKMK UGM untuk menjadi lokus pengabdian masyarakat. Matur sangat, ini sangat bermanfaat. Nanti Bapak Ibu semua bisa sharing dengan, di sini ada pakar-pakarnya, ada Prof. Yani, ada Dr. Bagas, ada Dr. Bagas. Nanti monggo bisa disampaikan apa yang selama ini menjadi permasalahan Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu semua itu keluarga yang terpilih yang mendampingi saudara yang mungkin saudara atau anak yang mungkin memiliki tadi yang disampaikan Prof. Yani ada permasalahan kesehatan, khususnya kesehatan mental. Pasti itu banyak sekali kendala yang ditemui ataupun permasalahan. Nanti mungkin bisa sharing ya, masing-masing mungkin punya permasalahan sendiri, bagaimana pemecahannya, nanti bisa saling bertukar informasi. Ada Prof. Yani, ada Dr. Bagas, bisa nanti untuk memberikan masukan seperti apa yang seharusnya, sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan Bapak Ibu yang memiliki permasalahan. Jadi di sini memang ini khusus untuk Kelurahan Kedungkiwo, kita memang fokus di Kelurahan Kedungkiwo karena memang ada lumayan banyak permasalahan kesehatan mental yang ada di Kelurahan Kedungkiwo. Nanti semoga ke depan acaranya bisa berlanjut ya Prof. Ya, bisa berlanjut tidak hanya tahun ini, mungkin tahun-tahun ke depan bisa mungkin kegiatannya lebih berbeda. Jadi mungkin yang menjadi permasalahan di kami adalah kalau saudara-saudara
kami yang memiliki permasalahan kesehatan ini setelah apa ya dok, ibaratnya setelah selesai pengobatan mungkin mereka kan butuh kegiatan yang itu bisa meningkatkan produktivitasnya, artinya mereka bisa mandiri. Nah itu yang selama ini kami kesulitan juga mendapat fasilitasi, karena kalau pelatihan yang dari pemerintah kota itu kan biasanya kan ada syarat tertentu misalnya tertentu. Kalau saudara-saudara kita ini kan mungkin butuh sesuaikan dengan minat dan bakatnya, itu mungkin ke depan semoga bisa menjadi kegiatan pelatihan. Saya kira itu ya, sampaikan dimanfaatkan kegiatan. Saya terima kasih sekali Prof. Sudah beberapa kali melakukan dengan kami. Semoga ke depan kerjasamanya bisa lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Eni selaku Kepala Puskesmas Mantri Jeron. Mungkin Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ke depan sebentar untuk foto bersama boleh? Boleh. Ya. Ya, kita foto bersama ke depan dulu ya. Ya. Bapak Ibu bisa Ya. Yuk, berdiri. Yuk, mari. Ya. Berdiri. Silakan sini. Ya. Ya. Aku belakangan. Tak ambil gambar sebentar. Ya. Sebentar, aku di depan. Ini video berjalan sebentar, saya ke depan. Kita ambil sebentar aja, 2 menit lah. Oke. Oke. Saya di sini. Oke, agak ini di lingkar maju lagi. Bapak, mari maju lagi. Iya. Iya, bisa masuk nggak? Mungkin Anda mundur lagi supaya space-nya lebih luas lagi. Mundur lagi. Bisa. Sudah kembali ke tempat. Iya. Oke. Terus kembali ke tempat ini. 3 narasumber yang hadir di sini. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Biar tadi agak bergerak gitu ya daripada duduk terus sehingga kita foto bersama. Baik, ya ini nanti akan ada paparan dari Prof. Yai. Nanti kita ada 3 narasumbernya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini silakan kalau misalnya nanti ada pertanyaan seperti itu. Jadi nanti ada Prof. Yai, beliau dosen di Fakultas Kedokteran. Kemudian nanti ada Dr. Bagas. Kemudian nanti juga ada Pak Dr. Ibrahim, beliau juga
dosen di Fakultas Kedokteran yang memang membidangi terkait dengan kesehatan mental. Beliau mungkin masih dalam perjalanan, jadi nanti silakan dari Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau disampaikan, silakan ya, masih kita sharing saja seperti itu. Mungkin untuk materi yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Prof. Yayu terkait dengan pentingnya peran keluarga. Nah ini memang kenapa tadi acara kami juga acaranya family gathering gitu ya, kita mengumpulkan bersama keluarga seperti itu. Nah mungkin dari Prof. Yayu bisa langsung memberikan materinya. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam sejahtera. Saat ini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dibuka baik oleh Dr. Puskesmas dan Mbak Titik dalam artian tentang saya dari kegiatan bagian ini sehari-hari saya mengajar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Saya punya latar belakang psikolog, tapi saya mengajarnya memang di Fakultas Kedokteran. Dan saya pernah menjadi psikolog di rumah sakit jiwa selama 7 tahun. Ini memang temanya kita ambil sebagai tema pengabdian masyarakat karena ya pertimbangan kami bahwa memang masalah kesehatan mental memang harus itu ya, terutama di Jakarta ini dan aktif di masyarakat juga. Jadi saya akan membahas mengenai pentingnya peran keluarga dalam perawatan orang dengan gangguan jiwa dan orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Mereka itu belum tentu gangguan jiwa, tetapi masalah mentalnya ada yang memang tidak mendampingi. Dan berdasarkan pengalaman kami bekerja di rumah sakit jiwa, jikalau keluarga ini memang mendampingi dan kemudian mengikuti petunjuk dari dokter yang karena memang pasien sakit jiwa itu sebagian besar harus minum obat secara teratur. Itu ternyata mereka yang sungguh-sungguh mendampingi pasiennya malah kambuhnya kembali itu lebih jalan daripada keluarganya yang agak cuek. Jadi kalau keluarganya tidak mau tahu, pasiennya juga mungkin yang minum obat secara teratur, kambuhnya itu kembali ke rumah sakit jiwa. Jadi saya bahas pentingnya keluarga, kemudian peran keluarga itu apa, dukungan yang sebetulnya dibutuhkan oleh orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kesehatan mental, dan kenapa keluarga perlu mengenal tanda dan gejala kandungan, karena kadang-kadang sama dengan hipertensi dan diabetes, Bapak. Diminta untuk minum obat diabetes dan hipertensi itu yang boleh menghentikan obatnya hanya dokter. Nggak boleh kok saya ini sekarang sudah enak rasanya, saya nggak usah minum obat, udah. Itu tetap harus minum obat, nanti kalau kontrol dokter bilang bahwa dalam waktu 2 bulan ini kok saya enak ketika saya lepas obat atau mengurangi dosisnya. Okay. Nah, sama dengan diabetes dan hipertensi Bapak Ibu, meskipun juga minum obat, tetapi kalau di perjalanan kehidupannya itu juga ada kejadian-kejadian, kadang-kadang sudah minum obat kok kambuh kembali. Iya, orang diabetes, hipertensi sudah minum obat, tetapi karena mungkin akhir-akhir ini banyak jagung sehingga lupa dietnya, jadi makannya seenaknya. Ya itu meskipun minum obat bisa saja nanti naik gulanya dan hipertensinya. Sama dengan orang dengan gangguan jiwa, sudah minum obat, tetapi mungkin ya ini yang saya ya kadang-kadang ini jalan-jalan terus ada yang anak-anak kecil hubung terus menekil, ya itu sangat berpengaruh pada orang dengan gangguan jiwa. Meskipun kita sudah berusaha kan ini mereka itu kalau ibaratnya gelas itu sudah lumayan retak, jadi menjaganya itu memang harus berhati-hati. Jadi mengingatkan bahwa gangguan jiwa ini mempunyai beberapa ciri-ciri. Jadi seseorang yang dikatakan dia mengalami gangguan kejiwaan bila adanya gangguan pada fungsi mental, misalnya adalah emosi, tiba-tibanya emosinya lebih sering marah, sering naik turun. Pikiran, dia kemudian punya pemikiran bahwa itu orang-orang pada perasaannya aku ya, dan sebenarnya enggak. Kemudian perilaku, jalan, ya masuk keluar masuk, ya ini nggak ada. Ditanyain kamu ngapain sih? Ya mau
jalan, ya, jalan. Kadang-kadang ditanya juga nggak jawab. Kemudian motivasi perasaannya ada yang kalau ini depresi dia sangat sedih. Kalau dia ada kecemasan dia sangat cemas. Opo-opo dikhawatirkan, ya. Kemudian keinginan dan motivasinya sebagian besar kalau dia aneh-aneh dia malah nggak punya. Itu cuma menjadi kamar, nggak mau keluar, kok biasanya keluar. Kemudian ada daya tarik diri ini untuk mengenal dia sendiri. Ditanya, kamu itu siapa? Dia jawabnya tidak. Saya adalah Yai, ya. Saya adalah Gusti Ratu. Saya adalah Ratu Ibu. Jadi jawabnya agak berbeda. Kemudian trik diri juga selain pada sayanya, bisa juga pada orientasi waktu. Ya, ini saya ini kan zaman kemerdekaan toh. Tapi dia tetap tahu kalau dirinya itu adalah apa, ya. Tapi orientasi waktunya sudah berbeda. Oke, persepsi. Nah, ini kalau persepsi ini biasanya ada gangguan istilahnya delusi atau halusinasi. Halusinasi kalau delusi itu masih ada objeknya tapi itu mempersepsikan. Jadi mobil itu kayak kapal. Terus kalau tidak ada objeknya, ini adalah pantai. Di sini adalah pantai. Orang lain yang bisa lihat itu persepsinya. Dan ada gangguan persepsi. Itu kenapa bisa begitu? Memang ada sesuatu kenapa ini kemudian memang obat ini. Jadi di otaknya memang ada sesuatu yang memerlukan obat untuk bisa dia semua ini bisa kembali ke sedia kala. Makanya itu sebetulnya deteksi dini awal. Jadi kalau ada perubahan-perubahan sedikit aja, itu sebaiknya memang sudah kita bawa ke puskesmas. Puskesmas di Yogyakarta ini sebagian besar punya psikolog. Jadi mungkin bisa ke psikologi. Nanti kalau nggak bisa tidurnya juga berhari-hari, ya ini ke dokter dan nanti minta rujukan dari sini ke psikiater. Ya, jadi sehat itu Bapak Ibu berarti kita tidak ada keluhan fisik, bahagia dan siap untuk kerja. Karena sehat itu kalau menurut bagian dunia adalah sehat fisik, sehat psikis atau jiwa, kemudian sehat sosial. Jadi kalau senang tapi nggak mau kerjasama, ini juga lagi tidak sehat sosialnya, ya, orang selalu. Nah, kalau sehat mental bukan berarti tidak sakit mental, tetapi sehat mental ini dia adalah tahu potensi dirinya. Dia itu bahagia, sejahtera yang individu sadar potensi dirinya, bisa menyesuaikan diri dan kalau ada tekanan dia bisa bangkit, ya. Kemudian dia bisa produktif dan berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Ini adalah sehat mental. Jadi kalau memang ada yang tidak sesuai, ini juga tidak berarti ya memang harus kita konsultasi. Jadi Bapak Ibu ini adalah apa ya tahapan orang gangguan mental. Dan orang-orang itu sebetulnya ada yang pakai ditinggal orang tua bapak ibu kok teknis baik, saya ini ditinggal ibu langsung sama ya bisa jadi Bapak Ibu. Karena orang itu punya kerentanan yang sedikit ataupun kerentanan yang banyak. Kalau kerentanan yang banyak, sama-sama punya tekanan. Yang satu ini, yang kerentanannya hanya rendah, ya. Dia itu ya tertekan sedikit, ya. Ada sedikit sedihnya, ada sedikit jengkelnya, ada sedikit makronya, tapi dia akan tetap kembali karena kerentanannya cuma kecil. Tapi yang kerentanannya besar, ini sama-sama tekanannya. Misalnya tekanannya tadi meninggal orang tuanya. Oke. Yang satu, karena agak besar, itu maka dia bisa ke tahap kedua. Jadi yang tahap kedua ini dia tidak hanya sedih dan jengkel, tetapi rasa sedih dan jengkelnya bisa bertambah frekuensinya dan nilainya. Ya, jadi kalau dia tidak bisa tidur, kalau di sini tidak bisa tidur baru sehari dan jam 2, jam 3 bisa tidur. Kalau yang ini tidak bisa tidur tapi sampai pagi, tapi masih sehari. Nah kalau sudah di sini sebetulnya inilah yang tadi deteksi diri. Dia sudah ada perubahan. Purno kok orang bodoh atau mau belas, bukan sakit film. Ini mungkin perlu puskesmas. Ya kita untuk ke psikolognya dulu.
Nanti kalau ini ternyata tidak selesai, tidak bisa tidurnya sampai beberapa hari, sudah ketiga. Jadi psikolognya tetap, mungkin kita konsultasi ke psikiater. Tapi kalau sudah ini tidak bisa, ya frekuensinya makin sering, tidak bisa tidurnya sampai lebih dari 5 hari, jadi gejalanya lebih memberat, ke tahap keempat ini butuh mungkin rawat inap. Karena kalau sudah di sini ini sudah agak berat. Nah inilah kalau sudah di sini biasanya atau tiga itu mungkin juga sudah butuh obat, tetapi bisa diputuskan kalau dokternya sudah bilang sudah ini sudah cukup, Anda sedihnya sudah hilang, Anda sudah bisa kuliah atau sudah bisa kerja lagi, nggak perlu minum obat, tapi nanti kalau ada tiba-tiba sedih lagi nanti datang ke saya. Ya, tapi kalau ini kan harus rawat inap. Kalau rawat inap nanti akan diberi obat yang nantinya memang harus terakhir. Jadi Bapak Ibu, saya ibaratkan sebagai pohon. Pohon itu kalau banjir ada yang tumbang, ada yang enggak. Nah manusia juga ini, ada tekanan, ada yang tumbang, kemudian ke kesehatan mental, ada yang enggak. Jadi makanya nek bisa jawabnya tegas, ya apa-apa itu nek kiri tetap biasa saja. Sementara yang satu cuma dibilangin sedikit sudah sedihnya nggak karu-karuan. Ini karena kerentanannya sangat rendah. Oke, kenapa keluarga penting Bapak Ibu? Oke, karena keluarga sudah secara primer yang utama, di mana ini yang terdekat dalam kesehariannya, dan keluarga merupakan pemberi asuhan atau perhatian yang utama memberikan peran. Nanti saya sudah masuk di rumah sakit jiwa tempat saya pernah bekerja. Kalau keluarganya itu mempunyai perhatian yang baik, nganterin, kemudian juga konsul dengan psikiaternya, konsul dengan dokternya, ini minum obatnya seperti apa, malah kekambuhannya itu bisa. Jadi peran keluarga di sini adalah menemani kesehariannya, dan tidak harus 24 jam nih Bapak Ibu, tetapi memastikan bahwa yang bersangkutan itu baik-baik saja. Ini kemudian mengawasi pengobatan, lihat kalau saatnya minum obat, dicek sudah minum obat atau belum, pengalaman di rumah sakit sehingga kelihatannya di depan perawat sudah, tapi ini sudah sampai sini dilepas lagi waktu perawatnya pergi. Oke, jadi ini juga dilihat apakah sudah betul-betul minum obat. Kemudian kalau dia masih males mandi, ini kemudian diingatkan perawatan sehari-hari. Dan kalau misalnya betul-betul Pak yang saya bilang itu minum obat bisa juga sih kekambuhan, itu kita keluarga menemani ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk menanyakan ya kenapa ini terjadi lagi. Kemudian ya ini masih tergantung pada Bapak Ibu ini, sehingga untuk urusan finansial ini masih ada. Jadi peran keluarga di sini memberikan dukungan untuk kalau ada masalah itu memecahkan masalahnya. Jadi tadi memang yang dikatakan oleh Dr. Aini bahwa mereka mungkin perlu kegiatan sehari-hari. Ini kita mencoba apa yang bisa dikerjakan oleh mereka, karena sebetulnya kalau mereka kondisinya sedang dalam taraf terkendali, itu bisa saja seperti orang normal biasa. Jadi, sehingga mereka misalnya pekerjaan yang tidak perlu mikir banyak. Ya, jadi misalnya pindah, kemudian kalau itu punya toko, yang motor-motor, itu bisa. Penanganan masalah emosi ini kalau misalnya kita nggak bisa mengawasi 24 jam, ya, mungkin pas keluar pengen jalan-jalan, ketemu sama orang nanya-nanya, kepo, bahas sekarang gitu. Itu kemudian pulang-pulang emosi. Nah ini juga membantu untuk menangani masalah itu. Kalau nggak bisa, juga besoknya bisa dibawa ke puskesmas. Jadi penanganan gangguan jiwa saat ini Bapak Ibu memang tidak hanya pada pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan pelayanan rumah sakit ini, pelayanan psikiatri yang berbasis masyarakat, harapannya memang mengajak keluarga untuk ikut serta. Tidak bisa, sebetulnya tidak hanya penyakit jiwa Bapak Ibu. Untuk yang ini tadi saya dengan Dinas Kesehatan Bantul itu adalah tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu tidak bisa kalau hanya Dinas Kesehatan dan puskesmas saja. Tetapi seluruh elemen masyarakat harus ikut. Karena sehat mulai dari saya, mulai dari keluarga saya. Bersama. Jadi psikiatri yang berbasis masyarakat itu diharapkan keluarga juga ikut serta, dan yang kuratif harapannya, yang mengobatan harapannya itu mulai berkurang karena akan lebih ke pencegahan dan kita lebih sosialisasi. Jadi preventif itu pencegahan, promotif itu sosialisasi. Jadi promosi kesehatan jiwa ini sosialisasi, dan penyembuhannya adalah pencegahan pada yang belum sakit. Ya, jadi yang sehat pun perlu diajari. Di kampus kami
Kalau kami juga ngajari mahasiswa itu untuk mengelola emosi misalnya. Kemudian membuat penjadwalan pribadi karena anak sekarang itu agak susah ngatur waktu. Jadi diajari itu supaya nggak mudah tertekan. Jadi pencegahan itu bisa banyak. Di masyarakat mungkin bisa saja dia diikutkan, misalnya ada gamelan di kampungnya, jadi itu bisa diajak, dia dikasih alat yang mudah, yang cuma 4 itu, atau jangan yang susah, tapi yang 4 itu supaya dia ada kegiatan, supaya mencegah. Nah, yang belum sakit ini ya mungkin nanti bisa dengan psikolognya masa ada beberapa tadi seperti pengelolaan emosi dan sebagainya. Nah, dukungan keluarga ini berupa apa Bapak Ibu? Saya mengambil dari beberapa sumber dan ini adalah salah satunya adalah informasi. Jadi yang sakit pun perlu dikasih informasi kenapa dia harus minum obat. Ya, ini dokternya nanti akan juga menjelaskan, tapi juga keluarga mengingatkan bahwa obat itu perlu untuk mengendalikan apa yang sudah terjadi, terutama di bagian otak. Karena disitulah ada hal yang harus diperbaiki dan memperbaikinya adalah dengan obat. Sama kalau gula itu yang agak bermasalah pankreas, obatnya untuk mengatur supaya pankreasnya berfungsi seperti semula. Kalau hipertensi kan tekanan darahnya juga tinggi, jadi itu juga harus dibantu di sini. Jadi kenapa orang dengan gangguan jiwa dan punya masalah kesehatan mental harus minum obat? Karena dia untuk mempertahankan supaya dia bisa seperti sedia kala. Ya, nanti yang akan memutuskan bahwa dia boleh stop obat itu adalah dokter atau psikiater. Nah, instrumental, istilahnya instrumental ini membantu secara material kepada yang bersangkutan ataupun keluarga ini. Jadi misalnya dia itu sebelumnya senang jahit atau senang nyulam, gitu. Itu juga bisa kita fasilitasi. Kalau ini cowok, dia senang mentek-mentek mesin gitu ya, itu bisa kita kasih ya raketan biasa saja orang sudah jadi tenanan gitu ya, tetapi ada kegiatan untuk dia utak-utak gitu ya, atau dia senang bersihin. Nah, itu bisa dikasih tugas hari ini bersihin sini, besok bersihin sana. Emosional ini juga dukungan emosional, artinya mereka tetap perlu semangat Bapak Ibu ya, sama dengan orang-orang yang sakit yang harus minum obat. Ini harus semangat karena supaya dia bisa mempunyai keinginan untuk bisa terjaga. Kemudian juga membangun koneksi sosial yang inklusif, yang ramah pada orang dengan gangguan jiwa. Kalau ini memang kader dari setiap keluarga harus supaya tetangga-tetangga itu tidak kepo, tetangga-tetangga itu tidak ganggu, gitu ya. Mungkin kadang-kadang diperlukan nanti ketua RW, ketua RT itu mulai anak-anak kecil dikasih tahu bahwa orang yang gangguan jiwa itu sebenarnya juga sama orang yang sakit yang lainnya gejalanya yang berbeda. Penilaian diberikan masukan evaluasi terhadap cara asuh keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini bisa kemudian melihat yang bersangkutan keluarga saya ini masih perlu dikontrol pada biasanya kalau sudah minum obat kan ada jadwal kontrolnya, nah itu dibantu dulu. Nah, ini adalah gejala kekambuhan Bapak Ibu. Biasanya yang sudah sebetulnya tadinya tenang, tiba-tiba hari itu tegang, agak mudah marah, kemudian sulit konsentrasi dan mulai tidak bisa tidur lagi. Kemudian juga ada harus kemarin itu semangat bersihin sini, tiba-tiba kita masih ya. Kemudian ada nonton ini tuh apa dulu kan kowe yang sudah jadi itu. Ini adalah tanda-tanda kemungkinan dia kekambuhan. Ini kita meskipun belum jadwalnya kontrol, sebaiknya kita ajak untuk ke puskesmas. Nah, minum obat apa perlu? Ya, Bapak Ibu. Keluarga perlu mengingatkan minum obat karena tadi untuk mencegah kekambuhan dan terutama perilaku yang kalau ada agresifnya. Karena gangguan jiwa itu macam-macam ya, ada yang dengan agresif, ada yang tidak. Obatnya juga tergantung gejalanya. Jadi kalau dia sedih, itu dibuat obatnya supaya mengelola emosinya, supaya tidak terlalu sedih. Tetapi kalau dia terlalu aktif dan agresif, obatnya itu termakan. Maka minum obat secara teratur sangat penting
agar fungsi obat dapat optimal sampai tidak harus. Mengapa orang dengan gangguan jiwa minum obat? Pengobatan yang benar itu akan membuat kualitasnya lebih baik. Mungkin akan sering itu ya, beberapa obat ya. Tetapi itu supaya dia tidak gelisah. Nanti kalau sudah lumayan dia tenang, nanti kita bisa kontrol dokter dan kita bisa minta mungkin bisa sedikit dikurangi khususnya. Jika ada mengurangi gejala, kemudian tadi saya sudah matur, di gangguan jiwa itu memang ada sesuatu di otaknya yang masing-masing, sehingga obat itu diharapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Ini untuk supaya mereka patuh, mungkin perlu ada jadwalnya berapa kali, kalau menggunakan 2 kali sehari, atau 1 kali sehari, atau 3 kali, itu kapan, dan membuat kesepakatan dengan yang bersangkutan. Kemudian kita tetap perlu mengingatkan kenapa dia perlu rutin, dan kita perlu cek juga ya apakah dia minum obatnya. Kalau dia minum obat kita apresiasi. Kalau bapak ibunya kebetulan juga sudah minum obat, bisa minum obat baik. Kalau bapak atau ibunya minum obat hipertensi, ya ini saya banyak bapak ibu yang minum obat ya kalau ya jadi yang bersangkutan tidak terasa semua. Saya kira itu ya, jadi simpulannya adalah perlunya peran keluarga dalam menangani selain profesi kesehatan. Nah, profesi kesehatan hanya berjumpa sekali dalam sebulan, mungkin dalam 2 minggu, ya, tetapi keluarga ini kan keseharian. Keluarga juga perlu bekerjasama dengan kader agar orang dengan gangguan jiwa dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Tapi kalau bisa jangan menggantungkan diri pada kader, karena kader juga urusannya banyak, mendampingi yang lain juga. Kalau keluarga kan ini keluarganya sendiri. Dalam bekerja sama itu berarti imbang, tidak hanya mengandalkan baik itu puskesmas maupun Bapak Ibu, yang mereka yang sudah gangguan ini perlu disemangati, jadi ini perlu semangat untuk hal itu. Minum obat tiap hari itu memang kadang-kadang juga menenangkan, tapi untuk supaya mereka bisa pulih ini memang harus. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini gangguan mental, gangguan kejiwaan ini bisa terjadi pada siapa saja, yang muda sampai yang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.